Hari ini kita lab ini, coba saya mau sebelum lebih jauh, teman-teman kemarin gimana waktu mengerjakan tugas dengan menggunakan Excel? Ada yang belum ngumpulin nggak dari semua ini? Saya perlu tahu juga, jujur aja supaya justru nanti di sini kita terbuka aja kalau misalnya Anda tahu ya ada teman-teman nggak tahu cara makainya atau punya komputer tapi komputernya bermasalah, atau sama sekali nggak punya komputer gitu loh. Kan kondisi orang kan beda-beda ya. Ini ada yang di daerah, ada yang di mana saya nggak tahu nih ya. Gitu. Jangan sampai nanti saya ngasih tugas tapi teman-teman merasa infrastrukturnya tidak memadai. Tapi yang saya sampaikan tadi sebetulnya permintaan saya adalah untuk menjamin teman-teman jangan sampai nanti masuk kepada dunia sesungguhnya ya, tidak bisa sama sekali menggunakan software Excel ya. Kita udah ngambil jurusan akuntansi ya wajib harus bisa pakai itu ya, harus bisa pakai spreadsheet ya. Nanti juga pada saat kalian bikin skripsi ya, pasti juga akan membutuhkan kemampuan ya untuk mengolah data ya, minimal pakai Excel. Bahkan kalau yang ada nanti mau pakai menggunakan statistik ya, perlu software tambahan lagi ya, contohnya pakai eViews ya, atau pakai SPSS, atau pakai Stata ya, untuk statistiknya gitu. Ya, jadi yang saya minta itu nggak terlalu berlebihan ya, standar bahkan minim gitu ya. Sampai nanti kalian kok akuntansi kok nggak bisa Excel gimana nih? Ya, gitu. Ya, ada yang belum mengumpulkan belum? Nanti ketahuan dari Midas nih, Midas. Halo, halo Midas. Midas sudah masuk belum ya? Midas belum masuk ya? Udah, Belum, Pak. Pak. Hah? Iya, Pak. Kemana sih Midas? Jaringan tadi, Pak. Ini Midas baru masuk. Midas, boleh saya tahu dari teman-teman ini ada yang belum kumpulkan nggak? Tadi saya tanya siapa yang belum kumpulkan, nggak ada yang jawab. Sudah, Tahu nggak? Pak. Kalau di list ada sih, Pak. Tapi kayaknya hampir semuanya udah list, Pak. Oke. Ya udah Pak, asumsi saya kalian udah paham ya menggunakan software ya. Ya syukur kalau memang itu yang bisa kalian lakukan itu minimum minimum kemampuan minimal gitu ya seorang akuntan ya, karena sebelumnya saya juga nanya pernah pakai software ini nggak, banyak yang belum tahu ya, jadi minimal udah bisa lah melatih diri ya. Nanti kalau udah skripsi segala macam ya itu saya kebetulan lagi ada juga nih minta nih untuk penanganan skripsi ya, anak S1, nggak tahu kalian kenal nggak namanya siapa ya. Nah, dia pakai Excel, dia pakai statistik juga ya, pakai data-data sekunder ya dari laporan keuangan ya. Yang menurut saya ini jadi hal yang membuat kalian juga harus lebih giat lagi nih ya untuk bisa selesai dengan baik. Oke, teman-teman, untuk melanjutkan topik kita hari ini yang relevan juga dengan topik yang sudah saya bahas sebelumnya terkait dengan inventory ya. Sebetulnya topik ini adalah topik yang sifatnya mikro ya, artinya tambahan dari topik-topik yang sudah kita pahami sebelumnya, dan ini menjadi hal yang penting untuk kita juga supaya mengerti bahwa proses dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu juga memerlukan pengetahuan sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong saya coba share dulu ya. Saya udah berhasil dari IAI minta PSHK ya, supaya bisa ditunjukkan ke kalian. Nah, jadi contohnya begini ya teman-teman ya. Oke, coba ya. Nah, teman-teman udah lihat belum? Terlihat, Pak. Nah, ini contohnya gini ya.
Ini saya masuk ya. Nah, ini apanya? Jadi kalau kalian nanti udah lulus, terus kemudian ikut apa? Jenjang akuntan ya. Sekarang cukup panjang loh teman-teman ya. Harus apa ya sekarang ya? Pendidikan profesi akuntan masih ada nggak sekarang? Kalian tahu nggak? Kalau dulu kan, ini kan kebetulan UI kan swasta ya. Kalau dulu di UI atau di tempat-tempat lain, dapat gelar akuntan itu otomatis ya. Itu dulu sekali ya. Habis itu mulai bergulir peraturan untuk dapat gelar akuntan itu harus melalui PPA namanya. Pendidikan profesi akuntan ya. Nah itu butuh waktu lagi 2 tahun kalau nggak salah, tambahan lagi. Di UKI udah ada belum ya? Ya teman-teman. Pendidikan profesi akuntannya. Ada yang tahu nggak? Ya, Kalau nggak Mides. salah, Ya, Bapak. Siapa yang jawab? Silakan. Giovanni, Pak. Oke, silakan. Gimana, Giovanni? Setahu saya sudah buka, Pak, itu kantor IAI-nya di UKI yang bagian tes CPA itu, Pak. Ada ya? Ya. Nah, habis itu teman-teman, ada lagi sekarang namanya Chartered Accountant, CA. Ya, CA ya yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ya. Itu harus ujian lagi ya. Dapat Chartered Accountant. Nah, jadi teman-teman nanti harus juga belajar dari buku ini juga ya. Jadi ini profesi akuntan ini termasuk profesi yang apa ya, kalau kalian serius cukup banyak dicari lah ya. Artinya kalian pasti dibutuhkan di konsultan, dibutuhkan di perusahaan, dibutuhkan di lembaga-lembaga riset penelitian ya. Artinya ini kalau kalian ini namanya akuntan tuh profesi ya. Berbeda dengan kita misalnya, mohon maaf ya, dari sastra Jawa ya, atau dari mana jurusan-jurusan apa yang ilmu murni ya, misalnya kimia, biologi. Begitu lulus mereka tuh nggak ada profesinya. Kalian beruntung ya, namanya akuntan itu ada profesi seperti kayak dokter. Jadi kalau kayak misalnya lulus dari universitas tertentu udah ada gelarnya DR. Kalau akuntan AK gitu ya. AK ya, gelarnya AK gitu ya. Jadi selain SE, AK. Jadi kayak punya satu. Saya SE AK ya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi CA ya. Nah, nanti di situ kalian ujian lagi. Nah, ini kalau kalian mau serius lagi harus belajarnya. Contoh gini ya. Ini kelihatan ya, teman-teman? Halo? SAK online-nya kelihatan? Konfirmasi? Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah, di sini contoh ya, SAK ya. Ini kita bisa klik ya. Nah, nanti coba kalian klik lagi misalnya di PSAK. Nah, ini ada semua nih. Ya, ada semua dari mulai PSAK 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini mesti dibaca nih kalau udah akuntan ya. Contoh kita yang relevan ya. Yang relevan nih dengan topik kita komunikasi bisnis ya. Nah, ini ada di PSAK 22. Ya, ini yang awal-awal bab 1 ya. Ya. Nanti dibaca di sini ya. Ya, saya terus terang waktunya juga nggak cukup untuk juga menjelaskan dari buku B, menjelaskan dari sini ya. Cuma sekilas-sekilas. Nanti teman-teman sebetulnya kepengen saya men-share ini dalam bentuk PDF, cuma nggak bisa ya. Jadi dikunci sama orang Ikatan Akuntan Indonesia, kebetulan kan member di sana ya. Jadi ini cuma sekedar teman-teman tahu ya, ada seperti begini ya. Kemudian nanti ada juga yang relevan PSAK misalnya 38 ya. Nah ini kombinasi bisnis entitas pengendali. Ini juga nih ya, relevan juga ya dengan kita yang sekarang yang akuntansi konsolidasi. Ya, jika bisa dibaca nanti ya teman-teman. Kalau beli bukunya cukup mahal ya, sekitar kalau nggak member itu bisa 750.000 per sejuta ya. Bukunya tebal ya, tebal sekali ya. Tebal ya, cukup mahal bukunya ya, tebal ya. Saya masih ada nggak bukunya? Tadi.
Oh, di kantor ya. Oke. Nah, terus kemudian ada lagi PSAK yang relevan juga, yang ini teman-teman. PSAK. Nah ini 65 ya, laporan keuangan konsolidasian. Nah ini yang kita bahas juga ya, dua tiga pertemuan sebelumnya juga ya. Ini juga ya. Nah ini ada SAK-nya ya. Nah di sini dia sebutkan misalnya untuk PSAK 65 tentang laporan konsolidasi itu mengadopsi amandemen IFRS 10, 11 dan IAS 28. Ya, jangan kata lain PSAK 65 ini merujuk kepada IFRS 10, 11 dan IAS 28. Yang IFRS 10 ya sudah pernah saya sajikan videonya dan teman-teman sudah pernah juga nonton dan diskusi di pertemuan kita sebelumnya mengenai lab ya. Nah, jadi di sini juga disebutkan misalnya ya ini tahun 2015 nih sudah ada nih ya. Nah, kemudian amandemen ini mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi entitas anaknya jika kriteria tertentu sudah terpenuhi. Nah, jadi istilahnya mengkonsol itu ada syarat-syaratnya, ya. Nah, di sini juga diklarifikasi juga bahwa jika entitas anak merupakan entitas investasi, terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terkait investasi kepada entitas induk ataupun pihak lain, maka entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah ini kita belajar ya. Jadi misalnya mau dikonsol harus diukur di entitas anak melalui laba rugi. Jadi ada pengakuan laba anak itu juga menjadi investasi di induk ya gitu. Nah ini disahkan di tahun 2017 ya, termasuk juga berbarengan dengan PSAK 71. Ya, nah ini kalau mau baca teman-teman, nah di sini siapa yang bikin? Nah ini Rosita Uli Sinaga, ketuanya ya, anggota-anggotanya ini semua ya. Nah ini SAK online ya, jadi PSAK 65 ini ya, kalau kita tadi belajar teknik-teknik untuk terkait dengan pembuatan kertas kerja, ya sebetulnya di sini juga sama mirip ya, gitu ya. Nah di sini coba lihat isinya, kita bisa lihat misalnya terkait dengan pendahuluan ya, pengendalian apa ya. Nah kontrol ya, kontrol itu juga basis dari penentuan kita mengkonsol itu yang 0 sampai 20, 20 sampai 50 ya. Itu terkait dengan apa? Kalau kita lihat di PSAK ternyata dia membuat suatu definisi yang secara rigid lebih clear ya. Ternyata kontrol itu berkaitan, kontrol atau pengendalian berkaitan dengan kekuasaan serta imbal hasilnya gitu ya, ada dua hal gitu ya. Nah kemudian juga ada persyaratan akuntansi kepentingan non pengendali, itu yang non controlling interest yang kita belajar juga ya, atau NCI ya, NCI ya, kehilangan pengendalian ya. Nah kemudian ada yang menarik biasanya penuntut apakah entitas adalah entitas investasi seperti yang tadi awal-awal ya. Kemudian bisa juga dikecualikan ya terhadap konsolidasi entitas tertentu. Nah itu yang di bab-bab awal juga kita udah belajar ya. Misalnya ada peraturan pemerintah, ada yang misalnya meskipun secara kepemilikan dia memenuhi syarat untuk melakukan kontrol, tapi secara fakta dia tidak bisa mengontrol. Nah itu juga bisa jadi pengecualian. Ada hal terjadi sebab tertentu lah ya, misalnya dia nggak bisa mengontrol gitu ya. Nah di sini coba kita lihat juga ada pedoman penerapannya ya. Tujuan desain investasi, kekuasaan ya, nah kemudian aktivitas relevan dan arah aktivitas relevan, ya kan, hak yang memberikan investor kekuasaan atas investasi. Nah ini ya macam-macam nih ya. Nah sini jadi ada imbal hasil istilahnya teman-teman. Nah ini ya, jadi nanti ini juga menjadi hal yang penting ya teman-teman. Kalau yang mau mendalami lebih jauh lagi tentu harus baca PSAK, dan memang tidak mudah ya mendalami PSAK kalau kita belajar sendiri. Bahkan
PSHK itu kalau Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sampai mengadakan kursus ya untuk itu. Dan dulu tahun 2015 ya udah lama sekali saya pernah ikut sekali ya. Itu kursusnya seminggu ya. 5 hari paling ya. Bayarnya 5 juta, teman-teman. Cukup mahal ya. Bayarnya 5 juta ya. Jadi mereka memang jualan juga ya Ikatan Akuntan Indonesia ya. Jadi kalau mau mendalami PSHK ya bayar ya. Dan bayarnya nggak murah ya. Dulu saya ikut di Kelapa Gading bayarnya 5 juta ya. Nah sekarang nggak tahu berapa saya harganya. Tapi ya mahal-mahal juga ya, juta-jutaan juga ya itu. Nah oke teman-teman, saya coba share dulu sekarang ya. Kita coba melihat terkait dengan penjelasan akuntansi ya, hubungan dengan inventory ya. Ya, sebentar, saya share sebentar ya. Ini apa ya? Ada juga buatan mahasiswa. Nah, ini mungkin lebih gampang coba jelasinnya ya. Ini contoh ya. Nggak tahu saya dari mana nih kampus mana, tapi menurut saya menarik loh. Ya teman-teman juga bisa melihat ya. Namanya kelompok 9. Nah, ya coba kelompok 9 ya. Nah, saya kemarin lihat nih. Ini ya, coba ya. Ini kebetulan yang viewersnya lumayan nih, 5.700 orang nih. Ya kita lihat dulu ya ini ya. Biar kalian juga bisa lihat mahasiswa lain itu udah bisa bikin video seperti begini, menarik nih. Ya mengenai intercompany profit transaction inventory ya, kebetulan relevan dengan kita ya. Ini juga jadi ide ya. Nanti kalau saya nanti ada tugas kelompok ya, mungkin nggak di semester ini, di semester berikutnya, kalian udah bisa melihat nih cara mereka membuat nih. Ya, saya nggak tahu nih dari mana nih prosesnya. Ya, cuma menurut saya cukup kreatif mereka bikin. Ya kita tonton ini ya. Waktunya nggak panjang, cuma 6 menit ya, 26 detik ya. Tapi dari sini nanti kita coba mereview lagi apa yang sudah kita pelajari juga yang relevan dengan mereka ya. Ya saya coba nih. Nah, ini kebetulan bahasa Indonesia ya, jadi teman-teman nggak usah lihat tagnya, lebih gampang ya. Saya mau konfirmasi dulu ya, coba. Loh. Coba ya, saya ulang ya, suaranya jelas nggak? Hai. Udah? Dengar nggak teman-teman? Halo? Salam. Iya, Halo? Pak. Dengar ya? Oke. Dengar, Pak. Tonton ya. Nah, ini bahasa Indonesia yang bikin mahasiswa juga. Cukup kreatif menurut saya mereka bikin video ini sampai udah 5.700 viewersnya. Lumayan loh ya teman-teman segitu ya. Tapi menurut saya orang akan melihat ini aktivitas yang positif ya. Nanti juga suatu saat saya akan minta kalian juga bikin video begini. Ya, cuma nggak tahu gimana caranya kalian dalam kondisi COVID ya. Ini mungkin dulu dibikinnya 3 tahun yang lalu ya. Kondisi di mana belum COVID ya. Jadi mereka bisa kumpul bareng kali ya. Ini kita tonton ya. Sekarang kita lihat ya, yuk. Anggota kelompok 9 adalah Andika Sura Prasetya, Nofrianto Adika Putra, Wahyono, dan Zulfadli Yazid. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas transaksi jual beli persediaan antara parent dan subsidiary untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal ini, menggunakan metode ekuitas dengan metode pencatatan inventory perpetual. Transaksi antara induk dan anak perusahaan dapat mengakibatkan timbulnya akun-akun resiprokal. Contohnya, transaksi penjualan, pembelian, COGS, account receivable, dan account payable.
Transaksi pinjaman uang antar perusahaan akan menimbulkan notes receivable dan notes payable, beserta interest income dan interest expense. Dari sudut pandang konsolidasi, transaksi tersebut dianggap tidak ada dan harus dieliminasi. Terdapat dua tipe transaksi antara perusahaan afiliasi, yaitu downstream dan upstream. Downstream adalah transaksi di mana perusahaan induk menjual persediaan kepada anak perusahaan. Sedangkan transaksi upstream adalah transaksi di mana anak perusahaan menjual persediaan kepada perusahaan induk. Untuk memahami materi ini, mari kita ikuti ilustrasi soal berikut. PTS merupakan anak perusahaan PTP. PTS membeli inventory hanya dari PTP. Pada tanggal 10 April 2010, PTP menjual inventory dengan kos seharga $80.000 kepada PTS dengan harga $100.000. Margin penjualan PTP kepada PTS tidak pernah berubah. PTS menjual inventory dengan margin 140% dari harga beli. Persediaan akhir PTS pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar $50.000 dan. Nah, ini teman-teman ya, kalau lihat dari soal ini ya, ini kan berarti kita bisa melihat S itu biasanya simbol dari subsidiary ya, anak, P itu parent, induk ya. Nah, kalau di sini PTP menjual inventory ya, berarti kalau dari induk menjual ke anak, berarti adalah kita bicara konsep downstream ya. Nah, downstream berarti dari induk ke anak. Nah, kemudian yang kedua lagi, nah ini juga yang sudah saya ajarkan, waktu menjual itu dia menggunakan konsep basisnya harga jual itu dengan menghitung margin atau markup ya. Kalau dia menggunakan misalnya di sini menjual inventory dengan margin 40% dari harga beli ya, berarti dari harga beli dia menggunakan konsep, dia menggunakan pendekatan harga beli ya, berarti harga beli 100 ditambah 40%, margin 40% ya. Nah ini soalnya begitu ya. Kemudian persediaan akhir juga 50.000 dan 25.000. Persediaan akhir 2009 50.000 akan menjadi persediaan awal di tahun 2010 ya. Jadi kalau di tahun 2009 dia $50.000 itu yang sifatnya tidak direalisasikan atau unrealized, di tahun 2010 menjadi persediaan awal ya 50.000 itu menjadi persediaan yang direalisasikan profitnya. Ya, 25.000 di tahun 2010 persediaan akhir tersebut menjadi artinya labanya belum direalisasikan. Nah, ingat dengan ada konsep downstream, seluruh hitung-hitungan terkait dengan persediaan tersebut ya akan menjadi pengurang dari laba anak perusahaan yang diakui oleh induk perusahaan ya, dan pengurang itu tidak menjadi sebesar proporsional ya, utuh ya, semua dikurangin ya. Jadi nanti itu yang perlu teman-teman harus begitu membaca soal udah langsung tahu ya, ini tipenya tipe apa gitu ya. Oh, ini tipe tipe downstream. Oh, kemudian ini penjualannya basisnya adalah harga beli ya, bukan dari harga jual. Nah, itu udah langsung tahu. Oh, ini akhir tahun ya, dan awal tahun ya, untuk persediaannya, impact-nya kepada nanti untuk laba yang direalisasikan atau yang belum direalisasikan berapa ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi cara berpikirnya udah sistematis gitu baca soal ya. Oke, saya lanjut ya. $25.000. PTS masih mempunyai utang terkait pembelian inventory kepada PTP sebesar $10.000. Terkait transaksi tersebut, PTP mencatat jurnal pembelian inventory pada account payable sebesar $80.000. Jurnal penjualan inventory kepada PTS dicatat dengan jurnal account receivable pada sales $100.000. COGS pada inventory sebesar $80.000.
Dan jurnal yang akan dicatat oleh PTS adalah inventory pada account payable sebesar 100.000. Jurnal ini mengandung profit PTP. Ketika S menjual inventory tersebut, PTS akan mencatat jurnal sebagai berikut. Account receivable pada sales sebesar 70.000 dan COGS pada inventory sebesar 50.000. Jurnal ini mengandung profit PTS. Berikut adalah tampilan bagian kertas kerja konsolidasi PTP dan PTS. Untuk mengeliminasi penjualan PTP kepada PTS, maka jurnal yang dibuat PTP di dalam kertas kerjanya adalah sales pada COGS sebesar 100.000. Diketahui dalam ilustrasi soal, masih terdapat persediaan akhir S pada tahun 2010 sebesar 25.000. Atas sisa persediaan tersebut, terdapat unrealized profit pay sebesar 25% yang harus dieliminasi. Maka, jurnal eliminasi unrealized profit tersebut adalah COGS pada inventory sebesar 8.000. Pada awal tahun, PTS masih mempunyai inventory sisa pembelian tahun lalu yang terjual di tahun ini sebesar 50.000. Maka, untuk mengakui realized profit-nya, dengan perhitungan 50.000 dikali 25% dibagi 125%. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah investment in S pada COGS sebesar 10.000. Di akhir tahun, PTS masih mempunyai kewajiban yang masih harus diselesaikan terkait pembelian inventory kepada P. Maka, jurnal eliminasinya adalah account payable pada account receivable sebesar 10.000. Untuk jurnal eliminasi pada jenis transaksi upstream, perbedaannya hanya terdapat pada jurnal realized profit menambah nilai investasi P terhadap S sebesar proporsi kepemilikan P terhadap S, dan sisanya adalah bagian NCI. Diilustrasikan, P berinvestasi terhadap S sebesar 90% dari total ekuitas S. Maka, jurnal realized profit-nya adalah investment in S sebesar 9.000, NCI sebesar 1.000, pada COGS sebesar 10.000. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Oke, semakin jelas ya, gampang ya. Tadi kita bawa ke situasi yang fun ya, kita belajar tuh nggak susah ya, kita gembira gitu ingatnya, ada gambar-gambar, terus yang nerangkan juga mahasiswa juga, teman-teman kalian juga ya. Nah, jadi topik yang hari ini sebetulnya tadi udah dirangkum juga sama mereka dan cukup bagus ya, dan jelas ya, artinya bisa menjadi bekal teman-teman ya untuk ini membahas dalam topik yang berikutnya. Ada pertanyaan teman-teman? Saya mau ke toilet sebentar ya sebelum ini ya diskusi ya, bentar ya. Oke, kita diskusi dulu ya terkait dengan transaksi inventory ya.
Ada yang belum jelas tadi teman-teman? Atau cukup jelas semua? Atau nggak ngerti? Nah, itu beda lagi kalau udah nggak ngerti. Ya. Ya, oke. Ya. Nah, kalau lihat bukunya cukup apa ya? Cukup lumayan ya. Ada berapa halaman itu? 99, 45. Ya, lumayan lah. Ada sekitar 46 halaman teman-teman ya. Ngebacanya juga lumayan ya. Mungkin itu termasuk soal ya. Nah, kalau di bukunya si siapa BIMS ini ya cenderung dia ya. Oke. Nah ya, nah ya ini kekecilan ya. Saya gedein ntar ya. Oke. Ya, nah sebetulnya kalau di buku BIMS ini ya dia agak sedikit bertele-tele ya. Kalau menerangkan itu ya dianggap sampai detail sekali ya. Sebetulnya ini juga standar buku akuntansi memang harus begitu ya. Saya tadi kebanyakan juga melakukan shortcut teman-teman ya. Shortcut yang membuat teman-teman akan lebih gampang mengerti ya. Nah di sini juga ada di buku BIMS ini downstream sama upstream juga sama ya. Juga sudah dijelaskan ya. Nah juga kertas kerja juga mirip ya. Ini juga kita nanti mau bisa membandingkan downstream dengan upstream ya. Cuman yang saya coba garis bawahi ke teman-teman ya, kalau kita membaca buku ini ya, ini sifatnya sangat kaku sekali ya. Jadi cuman variasi soalnya, bahkan teman-teman ya kalau yang agak sedikit setengah mengerti aja, kalau mau cepat ya, artinya menguasai bisa setengah menghafal. Ya, jadi kalau transaksi kayak gini jurnalnya begini, transaksi begini, jurnal begini. Ya saya nggak salahkan itu. Ya kalian bisa lakukan begitu ya. Tapi yang penting nanti jangan sampai nanti setahun 2 tahun lagi lupa gitu ya. Nah itu yang penting ya. Biasanya kalau orang udah paham, mengerti, jangka panjang dia, ya nggak bakal lupa ya. Tapi kalau yang menghafal ya, itu bisa lupa gitu ya. Nah itu ya, bisa lupa ya. Jadi hafal sekarang, besok lupa gitu. Nah ini jangan sampai begitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang topik kita hari ini nggak artinya kita bisa melihat upstream dan downstream itu sebenarnya pencerminan dari cara berbisnis setiap perusahaan. Ya, jadi setiap perusahaan itu ya kebanyakan juga bisnis itu bisa dijalankan ya dengan model misalnya ada holdingisasi. Ya, jadi kalau udah holdingisasi biasanya induknya itu sebagai holding. Nah, umumnya kalau kayak gitu ya jual beli itu hampir jarang dilakukan ya atas dengan bawah. Ya, kebanyakan yang holding atau paling atas itu dia hanya melakukan manajemen ya di bawah perusahaan. Nah, kemudian kalau yang sering terjadi ini biasanya adalah di mana si induk itu sebagai pemegang brand ya, pemegang merek ya sehingga dia bisa melakukan transaksi ke bawah. Dalam arti pabrik-pabrik ini bawah itu adalah pabrik kontrak manufacturing. Ya, kalau di Indonesia itu jenis pabrik itu ada 3 teman-teman ya. Namanya satu adalah fully fledged manufacturing ya, pabrik yang berfungsi secara penuh ya. Jadi istilahnya dia bertanggung jawab penuh untuk pembelian ya, untuk pengoperasian dari pabrik tersebut ya, pembelian inventory maksudnya ya. Kemudian juga terkait dengan penjualan barang tersebut. Nah, kalau kontrak manufacturing, ya, biasanya pembelian inventory itu adalah pembelian yang dalam arti memang sudah disetting harganya oleh si induk. Ya, jadi dia harus beli dari induk. Ya, kalau yang fully fledged ya selain dari induk dia bisa juga beli dari pihak ketiga. Ya, kalau dia pakai kontrak manufacturing contoh adalah
fungsi dia untuk melakukan pembelian tidak penuh, ya. Jadi induk masih membolehkan dia boleh membeli dari pihak lain, tapi hanya sedikit pembeliannya. Ya, sehingga kalau kita bicara inventory pasti akan lebih banyak mutlak dominan induk. Nah, kalau yang tol, itu biasanya tol manufacturing ya, kayak misalnya pabrik obat segala macam ya. Dia itu seluruhnya itu bahan baku hampir 100% dari induk. Ya, jadi di sini cuma mengolah doang. Ya, cuma mengolah ya, itu tol ya. Nah, dia dapat fee ya. Kalau kontrak manufacturing selain fee dia juga ada menanggung risiko juga ya. Jadi istilahnya ada risk and return ya. Ya, jadi dia akan lebih tinggi labanya di atas dari tol. Nah, kalau fully fledged dia membeli barang itu inventory itu tentu dia akan lebih besar lagi keuntungannya dia harus dia raih pabrik itu karena dia bertanggung jawab penuh risikonya. Ya, jadi dia tidak membeli dari induk aja, justru kebanyakan juga yang fully fledged itu dia hanya membayar royalti ke induk ya, dalam arti dia induk itu punya brand, dia bayar, nah barang semua dia beli dari pihak ketiga juga bisa jadi induknya yang menunjuk ya gitu ya. Nah, kamu beli dari sini. Nah, kalau kita ke pabrik-pabrik yang di Cikarang ya, saya kebetulan pemeriksa pajak teman-teman 23 tahun ya. Jadi tahu persis ya, di Cikarang, Kerawang ya, itu pabrik-pabrik yang zaman dulu yang Samsung ya, pabrik-pabrik elektronik, itu bahan baku semua dari pihak ketiga semua sini ya kebanyakan ya. Dan juga ada juga sebagian besar juga dari induknya juga. Nanti istilahnya hanya merakit aja gitu ya. Tapi teknologi semua dari Samsung ya, Samsung yang bantu untuk merealisasikannya. Mesin-mesin semua Samsung tentukan. Dan di sini dia sifatnya kontrak manufacturing ataupun bahkan sampai tol. Nah, ini menarik ya dari konsep transfer pricing itu kalau kita kaitkan dengan akuntansi, konsolidasi terutama juga berkenaan juga dengan konsolidasi downstream dan upstream. Sebenarnya itu nyambung. Karena kalau di bukunya si BIM dia juga menyebut transfer price ya. Di bab 5 itu dia juga menyebut transfer price. Jadi BIM sebenarnya juga secara tidak langsung mengakui bahwa ada harga transfer antara induk dengan anak atau anak dengan induk. Tapi dalam konteks perpajakan itu jauh lebih rumit lagi. Harga transfernya wajar atau tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, di situ teman-teman ya cukup kompleks dan ilmunya juga nggak sembarangan ya. Orang nguasain itu saya juga belajar bertahun-tahun untuk itu ya. Dan bukunya tebal ya, cara menghitungnya pun memerlukan software ya. Software itu juga untuk menentukan kewajaran itu kita mesti menentukan perusahaan-perusahaan pembanding ya, transaksi pembanding. Nah, itu kita sampai harus bayar untuk mesin itu ya bisa sampai 500 juta setahun ya kita sewa ya. Kebayang nggak ya teman-teman ya, untuk software resmi itu kita harus bayar subscribe 500 juta setahun. Jadi kita nanti tax kembali kepada klien ya. Puji Tuhan ya klien saya bertumbuh dan bagus ya. Omset saya udah miliaran saya dari situ ya, dari bisnis saya untuk membuat transfer pricing documentation. Cuman ilmu akuntansinya pun harus mengerti yang sekarang juga. Konsolidasi segala macam ya. Cuman ini masih basic sekali menurut saya ilmunya. Ya kalau mau diterapkan di dunia konsultan ya. Jadi teman-teman nanti harus banyak belajar lagi yang lain ya, mengerti ilmu strategic management juga harus belajar ya. Dari Porter ya harus belajar juga ya. Porter tuh buku-buku yang udah tahun 80-an tapi masih relevan sampai sekarang ya, mengenai strategic ya, management ya. Nah, jadi hari ini mungkin nanti untuk tugasnya saya akan coba nanti share tugasnya apa yang cocok ya, relevan dengan inventory. Kalau menurut saya kalau hanya tugas cuma ngitung-ngitung dari buku itu istilahnya basic sekali ya. Saya mau coba kalian udah mulai berpikir bisnis yang terkait dengan model ya dari downstream apa sih yang ada di Indonesia ya, bisnis yang karakteristik bisnis apa ya, kemudian yang bisnis yang upstream model bisnis yang bagaimana. Ya, jadi itu yang lebih cocok ya kalau kita bicara ini kan laboratorium akuntansi ya, namanya lab
lab tentu kita kepengen kalau kayak dunia ilmu pasti alam itu ya lab tuh Anda harus meneliti ya sampai ke apa? Ke hal yang kecil-kecil pakai mikroskop gitu ya. Nah, ini kita coba pakai mikroskopnya pakai ilmu pengetahuan ya. Nah, nanti tugasnya coba teman-teman akan saya minta cari industri ya, atau bisnis yang memang model bisnisnya adalah downstream. Kemudian cari yang model bisnisnya ya adalah upstream. Ya. Kemudian ceritakan ya yang downstream itu kenapa dia bisa terjadi gitu ya. Nanti bisa di googling cari sendiri ya. Yang upstream apa model bisnisnya. Tadi saya udah kasih bocoran juga sedikit ya. Tapi nanti perlu dipertajam lagi ya. Nanti dibuat semacam analisis ya upstream contoh bisnis ini. Kemudian diuraikan, cuma bukan hanya upstream ya atau downstream bisnis ini udah selesai. Ya, kasih tahu ya kenapa dia downstream. Ya, jadi jawabannya mesti yang downstream apa bisnisnya, terus kenapa dia downstream ya. Terus kemudian itu kenapa itu terus dikaitkan dengan tujuan bisnisnya dia. Ya, tujuan bisnisnya apa sih? Dia sampai harus membuat downstream. Ya, bisa nggak dua-duanya? Bisa juga ya. Antara jual dengan beli, dan itu yang sering terjadi teman-teman. Ya, jadi dia beli dari induk bahan bakunya, nanti dia akan jual berupa barang jadi ke induknya. Ya, dari induk kirim barang bahan baku ke anak, ya, jadi inventory di anak, kemudian anak diolah, kan pabrik induknya di luar negeri ya, di anaknya diolah, ya, kemudian jadi barang jadi, dikirim lagi ke induknya. Ya, jadi dia downstream dan upstream, dua-duanya. Nah, kayak gitu gimana tuh kayak gitu konsolidasinya. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Jadi itu saya ajak berpikir nanti teman-teman juga ada 3 hal nanti ya. Jadi nanti ada bisnis yang downstream, ada yang bisnis yang upstream, ada yang bisnis juga kedua-duanya. Dia downstream dan upstream. Ya, jadi nanti juga nanti cari di Google bisnis yang downstream modelnya bagaimana, yang upstream bagaimana, yang kedua-duanya bagaimana. Ya, dia bisa downstream maupun upstream. Ya, jadi nggak hanya kita bicara jurnal, kalau jurnal begini-gini, itu dihafalin juga bisa ya. Tapi sekarang kita mau coba aplikasikan, applied ya ilmu kita ke dunia nyata ya, sehingga nanti teman-teman pada saat diminta oleh akuntan publik atau dari perusahaan ya mengerti, oh ini modal transaksinya nih upstream dan downstream atau gabungan keduanya. Ya, sehingga nanti antara induk dengan anak itu begitu kalian mengkonsol kalian udah kebayang nih ya. Di dunia nyata memang begitu ya, jauh lebih rumit daripada buku. Kalian buku tadi sangat sederhana ya. Ya tujuannya hanya untuk pengetahuan, tapi saya mau coba mengajak teman-teman ya di sini mulai berpikir lebih realistis dan bisa dijual nanti ide-idenya ya. Jadi teman-teman di luar itu yang mahal tuh ide ya. Sebagai seorang konsultan, saya dibayar mahal tuh idenya ya. Bukan karena saya jago ngomong atau enggak, tapi ide itu juga lahir dari akumulasi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Ya, jadi teman-teman juga nanti harus belajar juga keras dan juga punya pengalaman yang bagus, jam terbang yang bagus. Baru nanti Anda bisa jadi orang yang profesional. Ya, tapi kalau udah belajar udah males ya, terus nggak mau kerja dengan benar, ya udah ya siap-siap aja ya jadi pengangguran gitu ya. Tapi kalau Anda belajar dengan benar, punya pengalaman bagus, yakin deh Anda punya nilai jual yang sangat tinggi ya. Orang berani bayar Anda tuh tahunan bisa miliaran ya. Jadi kalau menurut saya sih cita-cita jangan mau jadi pegawai negeri ya. Dulu saya pegawai negeri 23 tahun ya. Ternyata ya menurut saya kalau mau maju ya harus jadi orang swasta ya. Nah, bukan berarti pegawai negeri jelek bukan ya, tapi saya mencoba kasih semangat ke teman-teman ya. Coba jadi semangat minimal sebagai seorang profesional ya, entrepreneur atau minimal profesional lah. Ya, profesional itu mesti keilmuannya bagus dan pengalaman bagus serta karakternya juga bagus. Ya, nanti saya kasih tugasnya itu ya terkait dengan nanti saya WA ya. Coba cari bisnis yang modelnya yang penjualannya dan pembeliannya yang sifat penjualannya berbentuk downstream ya dari induk ke anak atau yang upstream dari anak ke induk atau yang kedua-duanya ya. Cari model bisnisnya apa, kemudian uraikan secara singkat ya tujuannya apa dilakukan itu ya, gitu aja ya, simple tapi mengena ya. Jadi nanti soal akuntansinya itu nanti belakangan tuh nyusul ya,
Yang penting tahu dulu substansi dasar dari bisnis yang kita lakukan, ya, gitu. Oke, teman-teman, Mas, ada mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri ya, karena saya juga ada mau tugas lagi ke Jakarta. Rumah saya di Bekasi nih ya, jadi saya mau ada tugas lagi nih, yang ada ketemu offline ya, di luar. Jadi kalau nggak ada, saya akhiri. Nanti saya share bahan-bahannya, dan juga tadi video juga saya share. Yang penting teman-teman nanti dikerjakan dengan baik tugasnya, ya. Yang untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan belajar mungkin terkait dengan fixed asset ya, sebelum ujian ya. Begitu ya, oke. Mides, tolong absennya Mides ya. Halo. Wah, ini kemana sih Mides nih? Hilang. Halo. Bisa ada yang kontak si Mides nggak? Ini absen nanti, jangan sampai menghilang dia nih. Kok nggak ada si Mides? Oh, ada nih, Mides. Mohon maaf, Mides ketua kelas. Iya, Halo. Pak, lagi mau di SS ini. Ya sebelum saya akhiri, coba di foto dulu sama absennya ya. Pak, jangan keluar dulu teman-teman. Ya, jangan keluar dulu ya. Mau di absen ya. Karena saya bikin laporan rutin ini ke admin UKI ya. Tingkat kehadiran kalian juga menentukan kelulusan Pak, ya. sudah. Berapa orang yang belum? Pak, yang nggak hadir. Yang apa, Pak? Yang nggak hadir berapa orang? Nggak hadir hanya 2, Pak. Krisera jaringan, Pak, katanya. Oke, satu lagi? Sempat keluar tadi kelas. Yang itu kan series B kampus Merdeka, satu lagi Regina nggak ada kabar. Yang nggak masuk cuma Regina aja, Pak. Oke, ya udah nanti dikabarin ke saya ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan ini. Nanti tugasnya saya share via WA group ya. Terima kasih untuk waktunya ya. Oke, yo, selamat siang Baik, semua Pak, ya. terima kasih.